Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dulu yang utara itu apa? Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita masuk ke pertemuan terakhir. Pertemuan 15. Kemarin di grup WhatsApp saya sudah share kisi-kisi ya. Kisi-kisinya itu saya share datasetnya yang akan ditanyakan nanti ketika UAS. Jadi nanti UAS-nya adalah silakan buka laptop, terus screenshot laporannya. Jadi nanti saya di soal itu ada form pengumpulan jawaban. Jadi jawabannya nggak ditulis di lembar soal, lembar jawaban, tapi kalian upload di link form link yang saya buat ya. Oke, jadi silakan di screenshot output sama kodenya. Saya harap kodenya jangan di screenshot tapi di copy dalam bentuk teks biar kebaca. Seperti itu ya. Kisi-kisinya apa? Kisi-kisinya itu yang sudah saya share di dalam grup WhatsApp, yaitu dataset kunjungan ibu hamil se-Jawa Barat. Nah, pertanyaannya tentang apa? Pertanyaannya tentang sama yang ditanyakan di gambar ini ya, di Twitter ya. Semuanya ada data seperti ini, cara ngefilter gini gimana ya. Jadi misal umur 25 ada sekian. Jadi nanti pertanyaannya tampilkan ibu hamil yang mengunjung atau nanti ada per kabupaten di Jawa Barat ya, kabupaten mana, nah, total rata-rata. Jadi seperti itu. Jadi silakan dipelajari, dicicil dari sekarang. Jadi nanti ketika UAS, saya kira UAS itu waktunya pendek ya. Kalian ke UAS yang mulainya jam 8 sampai jam 9, jam setengah 10 itu pasti kalian akan buru-buru ya. Belum tentu jam 8, kalian mungkin datang jam setengah 9 atau molor setengah jam gitu ya. Apalagi yang jam 7 pagi ya, yang kelas C1 jam 7 pagi mungkin mulainya jam 8, waktunya mepet, jadi disiapkan laptopnya sama Python-nya sama datanya. Silakan di-download terlebih dahulu. Oke. Kita masuk ke materi kita hari ini yaitu tentang Google Colab. Google Colab itu apa? Jadi Google Colab itu salah satu aplikasi atau layanan seperti Gmail gitu ya. Untuk email ada Gmail, untuk Drive, untuk penyimpanan data ada Google Drive, ada Google Dokumen untuk Word, operasi teks, atau ada Google Slide, PowerPoint, ada Google Spreadsheet gitu ya. Nah, Google Colab itu untuk kode. Kodenya salah satunya menggunakan Python. Google Colab adalah suatu produk Google berbasis cloud atau berbasis awan, cloud gitu ya. Kalau dari artinya itu kita akses lewat browser, terus layanan itu ada di cloud, di server. Yang bisa kita gunakan secara gratis. Perbedaannya adalah hanya Google Colab dibuat khusus untuk bawa programmer atau researcher yang mungkin kesulitan mendapatkan akses komputer dengan spek tinggi. Google Colab adalah coding environment atau IDE gitu ya, environment integrated development environment, bahasa pemrograman Python dengan format notebook. Jadi format notebook itu apa? Format notebook itu format IDE yang biasanya kita gunakan kalau jurusan informatika itu Python-nya menggunakan Jupyter Notebook ya. Jupyter Notebook itu seperti VS Code gitu ya, tapi lebih berat. Tampilannya hampir sama. Atau dengan kata lain, Google seakan mengizinkan komputer secara gratis untuk membuat program oleh Google. Manfaatnya apa? Manfaatnya ya sama seperti Google Drive ya. Kalau kita punya Google Drive, kita bisa share gitu kan. Kita pengen buat ngedit sama-sama laporan gitu kan, kita tinggal kita buat Google Docs, terus linknya kita share. Nah, kalau Google Colab, ya kita bisa buat kode sama-sama, terus kita share. Kalau kita menggunakan komputer, nggak bisa. VS Code ya satu komputer, kalau komputer lain nggak bisa mengakses komputer kita. Gitu ya. Jadi manfaatnya banyak, misalnya kolaborasi, mudah berinteraksi, fleksibel, free GPU, itu maksudnya kita nggak perlu komputer dengan spek tinggi, karena komputernya kita memakai komputer layanan dari Google secara cloud atau secara awan, menggunakan server. Jadi lebih ringan. Cara penggunaannya bagaimana? Atau cara aksesnya bagaimana? Sama seperti kalau kalian ngakses Gmail ya. Kalian kalau ngakses Gmail gimana? Langsung aja ditulis Gmail gitu ya. Kalau ngakses Google Drive aja, langsung kalian tulis Google Drive gitu kan. Kalau ngakses Google Dokumen, langsung tulis aja Google Dokumen. Kalau Google Collabs atau Collab Google, ya kalian tinggal tulis aja di Gmail, di Google gitu ya. Collabs Google atau Google Collabs. Nanti akan muncul yang paling atas. Linknya sebenarnya adalah collabs.research. Research itu bahasa Inggris dari penelitian. Jadi sebenarnya secara bahasa nggak sesuai kan. Research itu kan itu berulang, ulang.
Search itu mencari ya, mencari berulang sebenarnya. Tapi kalau di bahasa Indonesia diartikan dalam penelitian. Google, jadi artinya collab, penelitian untuk collab itu berkolaborasi, penelitian untuk kolaborasi dengan dari Google. Penelitian apa? Pemrograman maksudnya. Cara ngaksesnya bagaimana? Nanti kalau kalian buka Google Colab, terus kalian login dengan email masing-masing, seperti kalau kalian ngakses Gmail, Google Drive, Google Doc gitu ya. Kalian harus login dulu punya akun Gmail. Kalau nggak punya akun Gmail ya kayaknya semua orang hari ini punya akun Gmail ya, karena gratis tinggal buat. Nanti akan tampilannya seperti ini. Ini adalah kode yang akan kita tulis, ini outputnya. Ini kode yang akan tulis, ini outputnya yang kelihatan ya. Semuanya saya di sini pengen mencetak X sama dengan 5, for I in rank X artinya mencetak dari 0 sampai 5 ya. Outputnya akan di mana? Outputnya akan di bawahnya. Ini kodenya, ini output, ini kodenya, ini output. Seperti itu. Kalau kita pengen buat halaman baru, tinggal kita klik file new. Ya, nanti habis ini saya kasih contoh, kita tinggal buka Chrome, tulis saja Google Colab. Nanti akan muncul paling atas. Kita tinggal klik. Kalau kalian sudah login, nanti otomatis login ya. Kalau belum ya. Nah, ini contoh yang baru dibuka. Kalian bisa klik file new. Di depan ini ada tutorialnya ya. Sebenarnya Google sudah ngasih tutorial, batal. Selamat datang di Google Colab. Jika Anda sudah terbiasa dengan Colab, tonton video ini untuk belajar tabel interaktif. Tampilkan history coding di execute dan perintah. Apa itu Colab? Nah, sebenarnya memulai di sini sebenarnya di Google Colab juga sudah ada datanya. Maksudnya sudah ada tutorialnya. Jadi sekarang itu kalian mau belajar apa saja sih? Apa namanya? Cukup internet sudah cukup ya, machine learning. Seperti itu. Kita buat file baru, kita tinggal tulis file notebook baru. Nanti akan muncul halaman baru dengan kode kosong. Jadi kita tinggal lakukan perintah bahasa pemrograman Python. Jadi Google Colab itu basisnya adalah bahasa pemrograman Python. Karena Python adalah bahasa paling populer saat ini. Print hello world gitu ya. Kalau belajar pertama pasti print hello world. Kita tinggal klik run. Run-nya bagaimana? Run-nya kita bisa klik enter. Bukan, nggak bisa klik enter. Di klik play. Tombol play ini kita klik. Nanti akan mencetak output-nya akan ada di bawahnya. Sama seperti VS Code ya. Kalau VS Code kita play logo play kan di kiri kanan atas gitu. Ini koneksinya agak lambat jadi agak loading. Nah, ini outputnya. Jadi kalau saya pengen mencetak X, tadi X sama dengan 5, for I, mencetak 0 sampai 5 ya. For I in rank X, ya. For itu pakai titik 2, print I, for I, print I, ya benar ya. Kalau kita apply, kita akan mencetak 0 sampai 4 ya. Karena mulainya dari 0. Oke, cukup jelas ya. Ada pertanyaan sampai di sini? Nggak ada? Jadi kalau kita pengen buat file baru, pengen nambahkan kode bawahnya, kita klik kode baru. Nah di sini. Kalau kita pengen ngasih judul atau teks, kita klik teks. Teks ini maksudnya apa? Ini itu untuk teks, bukan kode ya. Jadi judul boleh gitu ya, apa saja gitu. Kita bisa B atau bold besar ya. Outputnya akan seperti ini. Terus kita kode bawahnya, nah ini akan muncul teks seperti ini. Oke. Nah, salah satu keuntungan menggunakan Google Colab itu adalah GPU yang besar. GPU itu apa? GPU itu sekarang lagi rame ya. GPU itu bagian dari komputer untuk melakukan processing data gitu. Kalau kita melakukan proses machine learning atau data science gitu, ada proses training data. Proses training data itu mengolah datanya yang pernah saya jelaskan di minggu sebelumnya. Lah, kalau datanya cuma 5 atau 10 itu nggak perlu spesifikasi GPU komputer yang besar, kecil.
cukup yang komputer kecil. Tapi kalau datanya itu bisa sampai jutaan, gitu, itu perlu GPU yang besar. Proses trainingnya karena banyak banget gitu. Nah, kita harus membutuhkan spek komputer yang besar, entah itu RAM-nya sampai 16, 32 gitu, 64, prosesornya juga harus yang tinggi. Nah, karena kita nggak punya komputer dengan spek besar, kita bisa menggunakan GPU dari Google Colab. Dari keuntungannya seperti itu. Ini perbedaan CPU dan GPU. Jadi CPU itu cuma satu prosesnya, di sana ada DRAM, dynamic RAM, terus ada chat, ada kontrol, ada arithmetic logic unit. Nah, kalau GPU itu satu prosesor itu dibagi dengan core-core, berapa core gitu, yang mengikuti prosesor, entah itu prosesor di handphone atau di komputer pasti paham ya, ada core i3, core i5, terus bawahnya itu berapa core gitu. Core itu dibagi lagi prosesnya. Nah, dengan menggunakan Google Colab kita bisa mengatur GPU ya. Jadi nanti hardware accelerator-nya kita tambahkan GPU, nanti kita bisa tambahkan menggunakan GPU dari Google. Jadi komputernya lebih cepat. Selanjutnya untuk install, nah kalau kita menggunakan Python compiler yang online kan kita nggak bisa pakai installer Python ya, nggak bisa install library atau modul dalam Python. Dengan Google Colab kita bisa install modul atau library dari Python. Semuanya saya pengen install pip, tapi ditambahkan dengan tanda tanda seru. Pip install pandas gitu ya. Jadi kita bisa install pandas dengan library di sini. Nah, nanti kalau kita jalankan dia akan download pandas. Baru kita pakai import pandas as PD. Jadi seperti ini. Baru nanti df data frame read df pd dot read excel atau read csv gitu ya. Seperti ini. Baru kita bisa pakai library pandas dengan cara install terlebih dahulu. Perbedaannya dengan yang di Visual Code itu kita tambahkan tanda seru di depan pip. Nah, kalau datasetnya dalam bentuk Excel atau CSV bagaimana ngaksesnya? Caranya adalah kita hubungkan dengan Google Drive. Jadi Google Drive kita, nanti kita harus baca datanya kita upload di Google Drive. Formatnya bagaimana? Kita panggil from Google Colab import drive, drive mon content that drive gitu ya. Artinya nanti di folder kita buat folder content, terus folder drive. Seperti itu. Contohnya bagaimana? Ya kita buka Google Drive terlebih dahulu dengan akun Gmail yang sama. Contohnya di sini kita buat folder Collabs. Nah, baru di sini kita pakai sintak ini untuk menghubungkan ke Google. From Google Colab import drive, drive mon itu untuk memanggil. From Google Drive. From Google Colab import drive. Kebalik. From Google Colabs import drive dot mount terus nama folder kita Colab pakai strip content drive mount seperti itu ya. Baru kita jalankan. Sambungkan ke Google Drive, jadi nanti akan ada notifikasi apa namanya ya, autentifikasi bahwa ini benar kita yang akses satu akun gitu ya. Jadi kita allow dulu.
Nah, di Collapse ini mungkin saya tambahkan satu file gitu ya. Google Dokumen atau Google Spreadsheet gitu ya. Data. Nanti akan ke mounted at Collapse. File, folder. Nah, di sini ada ya. Ini udah connect ke Google Drive. Jadi saya bisa masuk ke folder Drive. File nanti akan muncul di folder sini ya, G-Trace sampel data. Harusnya kebaca di sini Google Drive-nya. Atau kita bisa juga upload file ke dalam Google Colab kita. Alternatif lain jika kita ingin menghubungkan Google Colab ke Google Drive adalah dengan mengupload file langsung diperlukan ke dalam Collapse. Menjadi tempat file sementara yang di-restore atau dihapus dalam rentang waktu tertentu. Jadi kalau kita menggunakan upload file itu dalam 12 jam itu biasanya akan dihapus. From Google Colab, import file, file upload. Nanti akan jika di-run memunculkan kotak dialog untuk mengupload file. Terus pengaturan tema. Bagi yang suka coding dengan night mode, artinya kebanyakan standarnya coding itu IDE-nya warna gelap ya. Kebanyakan orang ada banyak yang suka warna gelap karena nggak bikin sakit di mata, nggak bikin capek di mata. Kita bisa klik tools, terus preference, sets dengan tema gelap. Tema dark, simpan. Nah, seperti ini. Oke, saya kira cukup sampai di sini materi kita hari ini. Sampai sini ada pertanyaan? Pak nanya Pak, Ya, silakan. nanti pas UASnya kira-kira bisa nggak ya Pak ngerjain pakai yang Collapse tadi Pak? Bisa. Jadi silakan dicoba dulu. Jangan nyobanya ketika UAS gitu ya. Jadi kisi-kisinya adalah yang sudah saya share di datanya itu yang sudah saya share di grup WhatsApp ya. Ya ini deskripsi dataset. Yaitu data jumlah kunjungan ibu hamil berdasarkan jenis kunjungan di Jawa Barat.
Jadi datanya itu ada ID, kode provinsi, nama provinsinya Jawa Barat, kode kabupaten, nama kabupaten, jumlah kunjungan, jumlah ibu hamil, bumil, terus satuan orang, terus tahun. Ini datanya adalah, ini ada penjelasannya ya. K1 menyatakan kunjungan pada usia 16 minggu. K2 menyatakan kunjungan pada usia 36 minggu. Pertanyaannya gampang ya. Kalian bisa coba dari sekarang. Contoh pertanyaannya apa? Tampilkan jumlah data ibu hamil di Jawa Barat tahun 2000. Ini 2005 sampai 2000. Sebenarnya 2014 yang pada kunjungan usia 36 minggu. Seperti itu aja. Tinggal berarti ininya K4 ya. Terus tahunnya 2014, terus di total menggunakan Python. Ini kalian tinggal download, unduh CSV atau Excel boleh. Nah, terus kalian coba-coba kalau kalian pengen menggunakan Google Colab ya kalian coba-coba dari sekarang rata-rata, maksimal, minimum, total ya, per kabupaten, per provinsi, provinsi paling kecil, provinsi paling banyak. Menggunakan Python itu bagaimana? Bukan menggunakan Excel. Extract here. Nah, ini filenya ya. Ini datanya sangat banyak sampai 818 data. Dari 2005 sampai 2020. Oke. Ada lagi pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Ya. Mohon maaf sebelumnya, Pak ya. Jadi untuk yang tugas pemrograman komputer di TL21B1 itu jumlahnya 7 atau 8 ya, Pak? Mohon maaf kalau saya salah. Terima kasih, Pak. Apa saja coba di ini apa namanya dirinci di grup ya nanti. Oke? Ya, baik. Terima kasih, Pak. Sama-sama. Ada lagi pertanyaan? Ya, untuk yang C1 ujiannya maju ya, diingat-ingat jadi hari Minggu. Jadi mulai UTS-nya, UAS-nya itu hari Minggu. Kenapa? Karena tanggal 22 itu tanggal merah ya, jadi dimajukan dari 14 sampai 21. Yang harusnya hari Minggu itu kalian ujian terakhir menjadi ujian hari pertama. Ya, jadi hari Minggu nanti kalian ujian hari pertama, baru nanti hari Sabtu ujian lagi. Jangan lupa ini ya persyaratannya dipenuhi untuk bisa ikut UAS. Kalau nggak bisa, silakan ikut UAS susulan. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya kira cukup materi kita tentang pemrograman komputer. Ini basic ya, tentang Python. Kalian kalau ingin fokus dan mengembangkan, kalian silakan dipelajari sendiri, karena referensi atau sumber daya sekarang itu cukup, lebih dari cukup ya. Dengan hanya koneksi internet, Google, dan YouTube itu mau jadi ahli di bidang apapun ini sekarang bisa, apalagi di bidang TIK gitu ya. Oke, saya kira itu saja. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.